Salawat Sahibil Busra. So
sedikit renungan. Assalamualaikum Ustazah. Baiklah, berhubung Ustazah sudah hadir, selamat datang Ustazah. Ya. Kami persilakan kepada Ibu Ustazah Fatmawati akan memberikan ilmu buat kita semua. Pada Ustazah kami persilakan. Ibu-ibu konsentrasi ya ibu-ibu ya, udah ngobrol stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana al-azim. Yang kita hormati keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, pimpinan Ibu Yeti beserta seluruh pengurus, para sesepuh kita, Wajah Sapina Harahap, juga Ustazah Eka Suyitno, dan para ibu-ibu semua yang hadir. Sehat Bu? Kelihatan seger-seger. Alhamdulillah. Di saat usia semakin bertambah, kekuatan fisik makin berkurang, tapi aura ibadahnya nampak keluar jadi tetap segar. Alhamdulillah. Yuk kita buka taklim kita dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini buat penulis kitab Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa Syekh Al-Mutajid Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, nafa'anallahu bi'ulumihima. Dan buat ibu bapak kakek nenek kita semua yang telah berpulang, mudah-mudahan Allah jadikan berodha minad jannah, yang masih ada biar pada saat panjang umur. Kita yang nyari ilmu, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Insyaallah dengan ilmu manfaat hidup kita bahagia, selamat fid dunya wad dunya wal akhirah bi jahi Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu Emak mana Ibu Emak? Oh iya, Bu Haji Siti Hindari. Ada. Alhamdulillah. Bu Darto sakit ya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan badannya, diberikan kekuatan dan kesabaran sebanyak-banyaknya. Amin. Ini manfaatnya berteman, manfaatnya bersilaturahim. Kalau kita sakit, ada yang doain biar cepat sembuh. Andaikan kita berpulang, ada yang doain kita selamat di alam kubur kita. Amin. Yuk kita buka ayat ke 177 ya Bu Yati. 177 surah Al-Baqarah. Udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilaihi bi-ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Dah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furida alaikumul qisasu fil qatla al mumasalatu bil qatla wasfan wa fi'lan. Setiap negara mempunyai hukum sendiri-sendiri. Sementara aslinya kita hidup ini diatur oleh 3 hukum. Yang pertama namanya hukum akli. Jadi kita hidup di dunia ini diatur oleh 3 hukum. Yang pertama namanya hukum akli. Apa hukum akli? Hukum akli adalah ketetapan Allah yang sesuai dengan akal kita. Dan hukum akli ini cenderung berbicara tentang teologi Islam, tentang akidah, tentang hablum minallah. Itu hukum akli. Seperti contoh, tak mungkin ada alam seindah ini tanpa ada yang mencipta. Maka di sini akal kita berperan penting untuk mengakui keberadaan Sang yang Maha Segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk. Allahnya sendiri namanya Khaliq, Al-Khaliq. Sementara yang dicipta namanya makhluk.
Dan Allah ini mengatur hidup kita dengan 3 hukum tadi, yaitu hukum akli yang dalam akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi mengatur bahwa hukum akli ada 3, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Nah, wajibnya ini tak mungkin adanya ini alam kalau nggak ada Allah. Wajib, jadi wajib akli. Ada mustahil akli. Tak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Khalik sama dengan makhluk. Nggak mungkin. Allah itu adalah zat khusus yang dikenal dengan istilah pengertian daripada la ilaha illallah, al-ma'bud bihaq. Allah itu yang disembah dengan kebenaran, dan gak ada yang disembah kecuali Allah. Dan semua agama pada dasarnya mengakui bahwa segala kuasa di antara yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau Islam adalah agama yang ketika kita menyembahnya tanpa perantara, jadi langsung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akidah Islamnya, ini akidah kita, dan ini yang dinamakan hukum akli, yaitu yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hubungannya keberadaannya alam di muka bumi, keberadaannya alam di alam ini, langit bumi dan isinya takkan pernah ada tanpa dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya akidah sendiri, yaitu akidah yang mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda pencipta dengan yang dicipta, berbeda khalik dengan makhluk. Itu. Nah, hukum yang kedua namanya hukum syar'i. Hukum syar'i adalah peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh kita, para mukallaf. Apa mukallaf? Jangan salah fokus ya, bahwa mukallaf menggunakan kaf. Ada kalimat lain yang sama, mu'allaf. Bedakan. Mu'allaf adalah orang yang ditundukkan hatinya sampai dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah Rasulnya. Itu mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf, orang yang mendapat beban dari Allah berupa kewajiban, itu namanya mukallaf. Siapa mereka? Aqilun wa balighun, itu orang yang akil dan baligh. Ada orang akil tapi belum baligh. Anak-anak kita umur 8 tahun, 7 tahun, mereka ditanya 5 kali 5 berapa? 25. 5 kali 10 berapa? 50. Negara kita apa namanya? Negara Republik Indonesia, NKRI. Benderanya merah putih, lambangnya Pancasila. Itu akil mereka. Tapi mereka belum mendapat kewajiban ibadah karena belum baligh. Andaikan mereka ibadah, puasa, sholat, semua adalah bonus buat kita para orang tua. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak kita ibadah, sholat, segala macam, itu yang dapat pahala kita orang tua.
Anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mereka semua berangkat ke masjid, ikut puasa. Itu mereka pahalanya yang menikmati adalah orang tua yang mendidiknya. Nanti kalau mereka udah baligh, akil dan baligh, maka yang mendapatkan pahalanya adalah si anak itu sendiri. Sudah taklif namanya. Kalau mukallaf itu udah berawal dari kallafa yukallifu taklifan, fahuwa mukallifun wa zaka mukallafun, orang yang sudah dibebankan hukum. Ketika dia jalankan hukum dengan baik, maka pahala ibadah dia akan sampai kepada dia. Andaikan mereka maksiat, dosanya pun udah mulai sampai ke dia. Kenapa? Karena dia sudah akil baligh. Dan akil baligh ini ditentukan oleh dua hal kalau dalam Islam. Yang pertama karena mimpi basah. Andaikan ada orang beda hormon sampai 16 tahun 17 tahun belum pernah mimpi basah, ditentukan oleh umur balighnya itu, yaitu 15 tahun. Udah 15 tahun belum pernah haid, karena memang ada perempuan, jenis perempuan yang tidak mengalami menstruasi ada. Nah, orang perempuan yang seperti ini kemungkinan besarnya tidak bisa hamil gitu. Itu menurut ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu medis. Sementara kalau Allah punya aturan beda lagi ya. Seperti Siti Fatimah putri Rasulullah nggak mens, tapi normal seluruh kondisi fisiknya. Itu dia adalah minal mustasnayat, adalah orang-orang yang mendapat pengecualian. Jadi hukum syar'i ini adalah peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh orang mukallaf, yaitu orang yang akil dan baligh. Ada orang udah umur 18 tahun tapi ngomong nggak jelas, yang kita kenal dengan apa itu, Down syndrome atau istilah yang umumnya idiot. Nah, itu mereka nggak berkewajiban untuk ibadah. Kenapa? Karena mereka hanya baligh tapi tidak akil. Kalau kita akil juga, baligh juga, makanya dalam ilmu syariat dinamakan mukallaf. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi hukum syariat. Dan hukum syariat ini ulama membagi menjadi 7. Hukum syariat itu ada 7. Kalau hukum akli ada 3. Kalau hukum syariat ada 7. Yang pertama haram. Yang kedua yang pertama wajib. Yang kedua haram. Yang ketiga sunnah. Yang keempat makruh. Yang kelima halal. Halal. Yang kelima mubah. Yang keenam soheh. Yang ketujuh batal. Ada berapa rukun syariat? Rukun syariat ada 7 rukun ya. 7. Yang pertama wajib, kedua haram, ketiga sunnah, keempat makruh, kelima mubah, keenam soheh, ketujuh batal. Perincian masing-masing apa itu wajib. Ketika kita masih anak-anak belajar di MI Madrasah Ibtidaiyah itu ada hafalan itu. Apa sih wajib itu? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib itu adalah kerjaan yang ketika kita kerjakan dapat pahala, ketika kita tinggalkan dapat dosa. Itu namanya wajib syar'i ya. Beda dengan wajib akli tadi, beda. Ini wajib syar'i. Yang kedua haram. Haram itu ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Terbalik. Ma yusabu fa tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Betul.
Orang yang ngerjain dapat dosa, yang ninggalin dapat pahala. Itu kerjaan haram. Contoh, ada berapa teman kita lagi bahasa kampung sininya namanya gunteng. Gunteng uplek, tau gak tuh? Uplek sama gunteng lagi bercengkrama berduaan. Kalau husuk sholat ya, tapi kalau ngobrol berdua, bahasa sininya namanya gunteng. Gunteng uplek itu ngobrol, lagi ngomongin orang berdua-duaan. Berdua-duaan ngomongin orang. Yang ketiga datang, lagi berang apa ini? Biasa rumpa-rumpi gitu. Kata yang oh enggak. Dia pergi. Berarti ini orang sudah meninggalkan barang yang haram. Maka dapat pahala dia. Jangan malah kita nimbrung. Yang banyak nimbrung apa ninggalin? Wah, itu deh. Itu adalah sunnatullahnya perempuan gitu. Jadi kalau ada orang rumpi, bukan meninggalkan malah nimbrung ikut. Ih, iya tuh lagi viral. Wih, lanjut. Nah, ini pekerjaan haram ketika kita tinggalkan maka pahala yang kita dapat. Yang ketiga namanya sunnah. Sunnah itu beda dengan sunnatullah dan sunnah rasul ya, beda. Sunnah yang dimaksud hukum syar'i adalah manakala kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan tak dosa. Itu namanya sunnah. Nama lainnya banyak, ada sunnah, ada nadab atau mandub atau mustahab gitu ya. Tapi kalau yang namanya sunnatullah dan sunnah rasul lain lagi. Kalau sunnatullah itu sudah pernah saya jelaskan ke ibu-ibu dulu 3 tahun yang lalu mungkin, bahwa seluruh alam dengan segala kejadiannya ini yang dinamakan sunnatullah. Seluruh alam dengan segala kejadiannya. Mengapa lelaki Allah ciptakan begini, mengapa perempuan potongannya begini, mengapa dunia kok begini, ini namanya sunnatullah. Nggak bisa dirubah oleh makhluk, oleh manusia. Itu namanya sunnatullah. Seluruh alam dan isinya dengan segala kejadiannya itu sunnatullah. Jadi sunnatullah dengan sunnah rasul, dengan sunnah yang kita lagi bahas tentang dalam hukum syar'i beda lagi. Nah, kalau sunnah nabi apa sunnah nabi? Sunnah nabi adalah seluruh aktivitas hidup nabi namanya sunnah nabi. Bagaimana Rasulullah makan, minum, tidur, bergaul dengan istri, bergaul dengan anak, bergaul dengan sahabat, bergaul dengan masyarakat, bagaimana bergaul dengan orang kafir, bagaimana cara Rasulullah jalan, Rasulullah tidur, Rasulullah makan, semua namanya itu dinamakan sunnah Rasul. Kita disuruh oleh Allah, Rasulullah oleh Rasulnya untuk mengikuti sunnah Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib kita ngikutin sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu artinya seluruh cara Rasulullah hidup. Itu sunnah Nabi. Kalau sunnatullah yaitu seperti alam ini. Kenapa kok ya pohon palem modelnya begono gitu? Kenapa kok ya pohon sirih modelnya begitu? Itu sudah menjadi ketetapannya Allah, namanya sunnatullah. Nah, kenapa kok kalau jalan kaki kanan harus dengan tangan kiri, ya kan? Kaki kanan maju, tangan kiri maju. Kaki kiri maju, tangan kanan maju. Kenapa? Ini sunnatullah supaya seimbang, kelihatan indah. Coba kalau kaki kiri maju, tangan kiri maju, kaki kanan jadi kayak pampir kan? Jadi jelek. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
Allah menciptakan kita nih manusia paling cakep-cakepnya makhluk dengan desainnya luar biasa Allah. Kenapa hidung nggak ke atas, ya kan? Kenapa? Karena kalau ke atas jadi kurang bagus. Kenapa hidung modelnya begini? Kenapa kepala ada rambutnya? Itu semua udah didesain oleh Allah, udah disetting oleh Allah. Ini ada namanya sunnatullah. Kita nggak perlu lagi bertanya dalam hal ini. Kenapa? Nggak perlu. Kenapa? Sudah menjadi sunnatullah. Kalau sunnah Nabi, yaitulah seluruh aktivitas Nabi, mulai Nabi melek mata sampai ia tidur lagi, sampai ia bangun lagi, seluruh kegiatan Nabi namanya sunnah Rasul. Terkadang maaf ibu ya, picik pola pikir kita. Yang namanya sunnah Nabi itu kalau malam Jumat doang, itu ada benernya, tapi nggak sepenuhnya bener. Nggak selalu malam Jumat, kapan aja bisa sunnah Nabi, ya kan? Dan sunnah Nabi juga bukan cuma satu, gitu, banyak. Kayak kita bisa duduk di tempat majelis seperti ini ngikutin sunnah Nabi. Nabi itu setiap hari duduk di raudhah. Raudhah itu adalah suatu tempat baina baiti wa mimbari. Ini mimbar. Di situ rumah Nabi. Nah, di sini namanya raudhah. Tempat Rasulullah bercengkrama dengan para sahabat. Apakah itu bercengkrama yang sifatnya serius tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Semua itu dibahas ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat di raudhah. Makanya kita berbondong-bondong berebut untuk bisa duduk di raudhah, di tempat Rasulullah biasa duduk bersama para sahabat. Nih, itu namanya raudhah min riyadil jannah. Apa yang keempat? Namanya makruh. Makruh itu sesuatu yang ketika kita kerjakan Allah nggak suka. Kenapa kalau Allah nggak suka kita kerjakan? Contohnya bapak-bapak merokok. Menurut keyakinan orang NU bahwa rokok itu hukumnya makruh. Menurut selain NU itu ada yang mengharamkan. Kenapa ada yang mengharamkan, yang memakruhkan? Ini masing-masing mereka punya argumen. Oh, karena lebih cenderung kepada lupa Allah. Oh, lebih cenderung kepada tabzir. Oh, lebih cenderung kepada merusak badan. Oh, diharamkan. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan. Kalau NU, oh kadang-kadang dengan ngerokok inspirasi timbul. Dan ngerokok jadi kelihatan gentle misalnya. Itu mereka punya hujah masing-masing. Dan mereka bilang, oh yang ngerokok nggak ngerokok waktunya mati mah mati misalnya. Itu mereka punya hujah masing-masing. Jadi mereka ada yang tetap pada hukum asli yaitu makruh, ada yang sudah melihat kepada, karena memang hukum syar'i ini adalah hukum yang berkembang. Itu. Ada lagi kenapa jengkol juga termasuk makanan yang dimakruhkan? Karena jengkol ini mengganggu pergaulan, baik pergaulan dengan manusia maupun pergaulan dengan Allah. Kalau kita habis makan jengkol baunya kemana-mana terus kita sholat, itu makruh. Di situ letaknya. Sholatnya tetap sah, cuman nilainya nggak maksimal. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan Allah dalam kondisi bau jengkol. Dan sebenarnya jengkol itu baunya itu yang bikin bau adalah badan manusia. Waktu jengkol masih digoreng sedapnya luar biasa, menggugah selera. Yang makan sepiring jadi 2 piring gara-gara makan pakai jengkol.
Tapi begitu keluar dari mulut lain lagi. Sama dengan durian. Cuman durian nggak sampai dihukumin makruh. Karena durian itu harum, tergantung orang, ada yang suka ada yang enggak. Kalau jengkol itu kan baunya luar biasa. Kalau jengkol itu mulai dari mulut sampai ke pipis, sampai ke semua baunya luar biasa jengkol. Kecuali orang-orang tertentu bisa masaknya. Tapi secara umum jengkol emang bau. Tapi waktu digoreng sedap. Yang bikin bau siapa coba? Badan kita. Duren juga sama. Duren itu dia nggak makruh. Cuman duren itu kalau dia masih ada di meja, baunya kemana-mana harum. Ya, makanan mewah. Begitu aja masuk ke dalam mulut sampai di perut keluar lagi. Wah, mabok orang karenanya. Itulah yang bikin makanan yang bikin aroma makanan tak nikmat siapa coba? Nih badan kita. Makanya kalau kita mau sombong malu. Orang apa aja jadi bau setelah keluar dari sini. Keringat bau, pipis bau, semua aduh. Jadi kita malu kalau sombong dengan kecantikan, sombong dengan segala-galanya. Waduh. Coba kita urut satu-satu sesuatu yang keluar dari badan kita. Nggak ada satupun yang bagus, nggak ada. Maaf ya, kita ungkapkan aja biar kita sadar diri, jadi kita nggak sombong. Yang keluar dari mata namanya belek. Cakep apa jelek? Di sini. Yang keluar dari mata namanya belek. Yang keluar dari hidung namanya ngelihatnya jijik. Ya kan? Maaf. Yang keluar dari kuping enak gak ngelihatnya itu semua? Keluarnya dari mana coba? Dari badan kita. Semua yang keluar dari badan kita itu, makanya manusia bisa mulia itu hanya dari kata-kata indahnya. Sebab kalau dari fisiknya yang cantik banget juga belekan. Iya enggak? Belum lagi kalau tidur yang cantik banget juga ngiler. Iya. Ini bahan renungan ini buat kita. Bahan renungan buat kita. Jadi kita sadar diri. Ternyata apa yang mulia yang keluar dari diri kita kecuali kata-kata indah yang diharapkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau bisa bicara dengan kalimat-kalimat indah yang bisa dijadikan pedoman, ngomong. Kalau nggak bisa, mending diem daripada omongan kita melukai perasaan orang lain. Ya. Jadi coba tuh semua yang keluar dari diri kita, yang dari mata, yang dari hidung, yang dari mulut, apalagi kalau lagi bapil ya, batuk pilek, dengar batuknya aja orang udah kayak kemarin yang pada pergi haji itu di Madinah, di Mekah, Masjid Nabawi segede kayak gitu suara orang batuk semuanya. Pernah nggak di Madinah ya? Semua. Iya. Terus yang yang kelima mubah. Mubah itu boleh ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Artinya kita kerjain atau kita nggak kerjain tak masalah. Tapi ada tapinya. Tapi kalau kita mulai dengan niat
maka semua jadi berpahala. Contoh apa barang mubah? Makan, minum, tidur, istirahat, mandi, itu termasuk barang mubah. Tapi bisa menjadi wajib ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan maslahat, mafsadat, manfaat dan madorot. Contoh, kalau kita enggak minum, kita tetap sehat apa mati? Kalau kita enggak minum seumur umur, kita bisa, ya. Kalau kita enggak minum seumur umur, kita kuat nih enggak minum seminggu misalnya, kita bakalan sehat apa mati? Nah, makanya minum jadi wajib untuk memberikan kesegaran kepada tubuh kita biar enggak dehidrasi, supaya kita enggak dehidrasi. Jadi wajib tuh makan tuh. Kenapa? Karena untuk kesehatan. Kalau kita nggak makan, itu jadi bunuh diri nantinya. Jadi ada makan yang jadi, ada makan yang barang mubah jadi berpahala, jadi wajib ketika udah berhubungan dengan kondisi fisik yang harus selalu fit gitu. Minum, makan, tidur. Sebab kan kita manusia kurang yang 4 itu deh. Kurang makan, lambung. Kurang minum, dehidrasi. Kurang tidur, liver. Kurang istirahat, tipes. Sama kurang duit, lemes. Biar cantik banget, kalau nggak punya duit lemes banget. Mau kemana-mana males. Kenapa? Karena nggak punya duit. Jadi penting juga itu nutrisi cuan ya. Jadi ada sesuatu barang yang mubah, kayak mandi tuh boleh mandi boleh enggak. Tapi ada mandi yang wajib manakala kita suci dari haid, dari nifas, dari hubungan suami istri, maka jadi wajib. Padahal hukum aslinya mandi adalah mubah. Bisa jadi berubah. Kenapa? Karena kayak makan. Makan bisa jadi haram. Contoh. Apa itu? Kalau saya contohin gak usah baper ya. Ibu-ibu pergi kondangan ke gedung, semua makanan dimakan. Pertama prasman dimakan. Di prasman ada salad pakai mayones dimakan sama saus asam sama pedes, ya kan? Begitu ngeliat sup hajar lagi. Begitu ngeliat martabak makan lagi. Ngeliat sate lontong makan lagi. Kelar makan kepenuhan isi muntah, maka makanan itu jadi haram. Kenapa? Karena jadi merusak badan. Kenapa merusak badan? Karena israf. Apa israf? Berlebih-lebihan. Makanya sunnah Nabi mengarahkan kita, membatasi kita dengan hadisnya, nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami adalah sekelompok kaum yang enggak makan kalau enggak lapar. Wa idza akalna la nashba. Kalau kami makan pun enggak sampai kenyang. Jadi enggak tergantung kepada sambal terasi dan lalap. Ibu-ibu kan ikan asin, sambal terasi, melalap. Udah kenyang juga masih hayo aja. Sayang nih, sayang udah dibayar, sayang. Ya Allah. Rasulullah nggak pernah ngajarin kayak gitu, Bu. Rasulullah nggak pernah ngajarin kayak gitu. Dan ada lagi yang saya selalu tekankan kepada ibu-ibu para penghuni perumahan Duta Indah ini, tolong kalau hajatan
nih udah yang kesekian kali saya bilang, kalau hajatan di gedung tolong bawa karpet yang layak untuk duduk, atau bawa kursi yang banyak, sewa kursi yang banyak. Jangan sampai ibu-ibu makan sambil diri. Karena yang makan sambil diri selama waktu kita di kampung dulu, yang makan sambil diri siapa? Mbek, kuda, sapi, kerbau. Itu makannya sambil diri, sambil jalan. Masa wanita cantik, solehah, mulia makannya sambil diri dan jalan? Sama mbek. Ini nggak pernah diajarin Nabi nih. Nggak pernah Nabi mengajarkan ini. Bahkan makan, minum sambil diri itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi maka saya pesan kepada para ibu-ibu yang mau hajatan di gedung, tolong sewa kursi yang banyakan. Kenapa? Memfasilitasi undangan kita biar mereka duduk. Dan kalau yang udah duduk, udah makan, buru-buru ganti, jangan sampai yang duduk awet banget. Akhirnya yang lain nggak kebagian duduk. Ada aturannya Bu ini dalam bergaul di masyarakat seperti ini. Tapi saya ngikutin Rasulullah, makanya saya punya prinsip. Saya kalau diundang ke gedung, saya datang tapi saya nggak makan. Kenapa? Yang pertama, catering itu biasanya banyak yang masih pada mentah, cuman ngarah ijo doang. Ya kayak brokoli apa itu masih pada ijo-ijo, gigi nggak kuat makannya. Ya, udah itu yang satu. Yang keduanya, makan minumnya sambil diri. Saya nggak terbiasa karena memang Nabi nggak pernah ngajarin. Jadi kalau memang saya datang sampai salaman langsung pulang. Kenapa? Saya nggak biasa makan sambil diri. Makanya akhirnya ada jamaah, Ustazah ayo makan, disiapin kursi. Alhamdulillah. Kalau udah kebangetan lapar, saya nggak disiapin kursi, saya duduk aja di pojokan. Akhirnya banyak yang ngikut. Iya. Kenapa syariat Nabi lebih kita utamakan ketimbang gaya hidup? Gaya hidup orang Yahudi kita ikutin. Kita ini orang Muslim, gaya hidup kita ngikutin Rasulullah. Paham Ibu ya? Yang selanjutnya adalah soheh. Ketika kita sholat 5 waktu, kita punya wudhu, kita nutup aurat, kita sholatnya itu pertama udah suci dari 2 hadas, punya wudhu. Yang pertama punya wudhu, yang kedua nutup aurat, yang ketiga masuk waktu, yang keempat menghadap kiblat. Maka sholat kita secara syar'i sah, soheh, ya, soheh. Tapi begitu kita lagi sholat ternyata ada yang berbunyi, maka batal, lawanannya soheh. Itu yang dinamakan hukum syar'i. Paham Ibu ya? Ada berapa tadi hukum syar'i? Pertama wajib, kedua haram, ketiga sunnah, keempat makruh, kelima mubah, keenam soheh, ketujuh batal. Kalau soheh itu cukup syarat dan rukun, kalau batal kurang syarat dan rukun. Ya, sekarang kita masuk kepada ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu ay fil qatlah. Nah, dari hukum yang Allah turunkan ke kita dari 3 tadi. Oh, yang ketiga hukum adi. Apa hukum adi? Hukum atau peraturan yang berlaku di antara kita. Peraturan yang berlaku di antara kita. Contohnya namanya hukum adat.
adat itu adalah kebiasaan. Contoh, kita makan satu piring, satu mangkok sayur, nasi dengan lauknya, kenyang nggak? Kenyang. Biasanya orang kalau makan sepiring kenyang. Tiba-tiba makan 7 piring, tapi nggak kenyang-kenyang. Itu namanya keluar dari hukum adi. Itu luar biasa. Yang makan udah bukan dia lagi istilahnya tuh. Ada khodamnya yang makan. Ulang ya. Ada orang makan sepiring, biasanya makan sepiring kenyang. Ini tiba-tiba 7 piring nggak kenyang-kenyang. Kayak Susana sama Bang Bokir. Tahu kan? Film Susana, sundel bolong, makan sate 1000 tusuk, nggak kenyang-kenyang. Itu namanya luar biasa. Nah, itu hukum adi, itu hukum yang 3. Nah, di sini dalam hukum syar'i itu ada namanya hukum qisas. Hukum qisas. Di sini ada, wahai orang yang beriman, furidho, diwajibkan atau kutiba, diwajibkan, alaikumul qisasu, hukum qisas. Al-masalatu wa fil qatla, dalam soal bunuh-bunuhan, wasfan wa fi'lan, sifat maupun perilaku. Apa sih yang dimaksud hukum qisas? Setiap negara punya wibawa hukum sendiri. Di Indonesia pakai hukumnya hukum apa ya? Hukum negara, hukum positif. Karena kita ada hukum syariat, ada hukum positif. Hukum positif lebih kita, orang-orang kita berkiblat kepada Belanda ya. Makanya rata-rata para orang Sumatera Utara itu yang pada jadi pengacara, mereka rata-rata sekolahnya di Eropa. Karena kita banyak ngambil hukum dunia ini yang terutama dari Belanda ya. Terus kalau hukum di Saudi itu pakai hukum qisas. Misalnya kita nonjok orang, matanya sampai buta, maka harus ditonjok lagi, dibikin buta lagi. Misalnya megang parang, kita lagi bercanda-bercanda, tiba-tiba tangan teman kita hajar, ditebas, sempal, apa tuh? Putus. Maka hukumnya harus sama, harus sama hukumnya. Bunuh lagi. Ini al-hurr bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Perempuan maaf, beribu maaf. Perempuan berebut laki-laki, main tonjokan sampai lukanya luar biasa, sampai hidungnya hilang sebelah misalnya. Maka sampai giginya copot, wasinna bisinni. Kalau kau bikin gigi orang copot, maka gigimu pun harus dicopot. Itu nama qisas. Ada nggak di kampung kita begitu? Nggak ada. Nggak ada di kampung kita seperti ini. Hukum Islam itu nggak dipakai di negeri kita. Nggak, maksudnya bukan nggak dipakai, nggak secara keseluruhan, gitu. Tapi kalau di Saudi pakai. Makanya sampai ada namanya masjid qisas.
setiap ba'da Jumat sekarang lebih modern, nggak kayak dulu. Kalau sedengar saya nggak pernah lihat jurusan yang begitu itu. Saya takut. Dulu jamaah haji suka diajak ke Masjid Qisas, bahkan ada yang pernah diajak melihat bagaimana cara hukum Qisas itu dijalankan. Pencuri potong tangan, yang kayak tadi bunuh lagi. Bunuh dulu sama bunuh sekarang katanya beda. Kalau dulu itu dipancung atau dipenggal, kalau sekarang shoot shred gitu. Ini kayak itu, kayak apa namanya ya, kayak furnitur. Jadi ini meja, terus kepala menongol, langsung gergaji tajam, shoot, udah ngelinding palanya doang. Ada yang begitu katanya. Saya cuma baru dengar aja hukum Qisas itu memang harus melukai mata, lukai lagi, melukai hidung, lukai lagi, karena Al-Quran gitu. Anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wal juruha Qisas. Itu hukum Qisas. Bukan hanya sih ya, memang hanya berlaku di negara-negara yang pakai hukum syariat, hukum Islam. Kalau di Indonesia pakai hukum apa sih, berdasarkannya apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau berdasarkan kekeluargaan, atau apa, atau kadang-kadang nggak dijalankan. Hukumnya seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu udah hukum di luar syariat ya. Terus apalagi, faman ufiyalahu minal qatilina min akhihi min dami akhihil maqtul syai'un bi antarqal qisasa minhu wa tankir syai'in yufidu suqutul qisasi bil afwi an ba'dihi wa min ba'dil warasati wa fi dzikri akhihi ta'tupudain. Ada gini, kita bergaul, ada yang namanya pertengkaran. Adek abang, tetangga begitu nonjoknya seru sampai mentok tembok atau jatuh sampai terkena trotoar, mati kan. Kebetulan yang berantem adik kakak, paman ponakan, tetangga. Gimana ini hukum? Kalau pakai hukum aslinya maka tetap pakai Qisas. Tapi di sini ada pengecualian, faman ufiyalahu ya. Faman ufiyalahu min akhihi syai'un, tapi kalau ternyata yang bunuh-bunuhan ini keluarga, saudara, atau teman, kan suka ada tuh ibu ya, yang tanpa belum lama ya, kira-kira dibilang belum lama tapi lama, sekira 30 tahunan ya, atau 20 tahun yang lalu, lagi main apa ini namanya, senjata. Bapaknya kan pejabat, senjatanya dipinjam anaknya, tahu-tahu ada pelurunya, kena temennya. Akhirnya diapain? Dipenjara. Pakai hukum kita nggak pakai Qisas. Ada hukuman seumur hidup, ada hukum mati Qisas, ada hukum ntar kalau yang pada ditebus. Nah ini dia yang banyak kan sekarang terjadi gitu.
apa ya, ditebus. Begitu hukum, ngobrol sama hakim, ngobrol sama jaksa, ngobrol sama semua. Akhirnya yang membunuh jadi nggak dihukum. Ada. Tapi ada juga yang pakai syar'i ini ada. Faman ufiyalahu min akhihi, itu contohnya kayak gini. Misalnya yang keluarga yang dibunuh memaafkan. Ya wis gitu. Lawang dulur kok gitu ya. Ya udah, akhirnya tapi di situ ada denda. Ada diat. Dalam syariat namanya diat, denda. Orangnya dipenjara tapi dia harus bayar diat. Diat itu denda. Apa dendanya? Mengeluarkan uang seharga 100 ekor unta. Berapa tuh kira-kira? Satu unta 40 juta. Atau paling murah 20 jutaan kalau unta. Tapi kalau unta merah yang jadi kebanggaan orang Arab itu nggak dapat 1 miliar itu. Sama kayak kudanya Pangeran Charles itu nggak dapat 2 miliar itu kudanya. Nah kuda, unta juga sama. Unta adalah kendaraan termahal di Arab. Kalau yang membunuh kan masih keluarga, jadi nggak usah dikisos. Jadi gimana? Denda aja. Keluarkan uang seharga 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta 20 juta, 100 kali 20 juta berapa ya, Dik? 2 M. 2 miliar. Iya kan? Iya ya. 2 miliar. Apa sih jadi bingung, orang duitnya nggak ada. 20 juta kalau 10 200 juta. Kalau 100 2 miliar. Ngapa jadi pada bingung? Bener ya? Keluarkan uang 2 miliar. Itu kalau dimaafkan. Ya udah, yang udah mati memang udah mati, biarlah. Barangkali memang sudah ajalnya dengan cara seperti ini misalnya. Tapi yang membunuh harus bayar denda tadi seharga 100 ekor unta. Itu unta pakainya, karena memang yang berlaku hukum kisos itu di Arab, Indonesia enggak ya. Terus apalagi 100 ekor unta. Nah terus juga, apakah ini yang mendenda ini harus selalu nagih? Oh enggak, tunggu sampai orang ini benar-benar mampu. Nah dari sini kenapa hukum kisos diciptakan oleh Allah? Supaya di antara kita jangan saling melukai, gitu. Jangan saling melukai. Makanya ada hukum kisos. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini para orang mukmin ini saudara semua, saudara. Nggak boleh saling melukai, nggak boleh saling menyakiti. Sebab kalau sampai melukai dan menyakiti, hukum kisos berlaku. Allah kan lebih tahu bahwa kenapa pakai ada hukum kisos, supaya orang ngeri. Karena membunuh, ketika kita membunuh udah harus siap dibunuh. Itu. Jadi pakai hukum kisos. Nah makanya di sini Allah menginginkan kita ini jangan ada yang saling melukai, hidup bareng-bareng aja. Kadang-kadang maaf ibu ya, kemarin ada orang tanya ke saya, Bu Ustazah itu hukumnya gimana? Apa tuh, tetangga saya air AC-nya netes ke tanah saya.
Jadi tanah saya basah terus karena AC-nya non-stop. Tolong ditegur, marah. Cuma AC aja juga, ya semua aja kan airnya netesnya terus, ya kan? Satu, yang keduanya lagi, akhirnya saya karena nggak sabar ngadepin tetangga seperti itu, saya beliin paralon kecil kan ya, paralon kecil supaya air selang AC itu jatuh ke paralon, ke tanahnya dia. Nggak ada terima kasih, nggak ada apa, katanya gitu. Udah ditolongin dibeliin paralon supaya jangan ke tanah saya, katanya. Udah dibeliin nggak terima kasih, nggak apa. Saya bilang manusia ini diciptakan oleh Allah dengan berbagai bentuk, rupa dan sifatnya. Semua berbeda, tiada sama. Ada yang baik, ada yang baik banget, ada yang medet banget, ada. Tahu medet? Ini bahasa orang Betawi ini, medet. Ada yang baik banget, ada yang kejem, ada yang kejem banget. Pohon mangga dia menjulur ke rumah tetangga. Ini banyak nih. Ketika mangganya nggak berbuah atau nggak berbuah, dahan yang menjulur ke tetangga kan otomatis rontokan daunnya disapuin sama tetangga. Giliran berbuah, ngomel mangganya dipetik, ya kan ya? Hai, maling kau ya? Ini mangga aku. Dia nggak belajar fikih, nggak belajar hukum. Kalau belajar hukum dia tahu. Ketika pohon mangganya ada di lahan kita, sementara cabangnya sebagian ada di tetangga, yang lempeng dengan dahan di atas pagar tetangga, yang ke tetangga buahnya boleh dimakan oleh tetangga. Itu. Tetapi tetangga yang punya sifat wirai, punya sifat warok, nggak mau dia, meskipun menjulur ke tanah dia dan ada payung hukumnya dari hukum syariat, tapi dia nggak mau. Nah, di sini kita cerdas. Dua caranya. Yang pertama, datang ke tetangga kita, ibu, sebelumnya mohon maaf kalau pohon mangga saya sampai melambai ke rumah ibu. Terus setiap hari ibu menyapu sampah daun saya. Terus andaikan dia berbuah, silahkan ibu petik sendiri, ibu makan, halal. Tuh, bijaksana namanya. Yang kedua caranya, karena terkadang buah yang menjulur ke tetangga yang berbuah, nyangga pohon dia malah nggak berbuah cabangnya. Nah, akhirnya kan terjadi apa? Mangkel kan. Nah, silahkan dipotong cabang yang ke tetangga, dipotong. Itu lebih bijaksana, lebih adil. Biar kita la dororo wala diroro, nggak bahaya dan nggak membahayakan orang lain. Jangan terjadi ketidaknyamanan dalam bertetangga karena tidak saling tahu hak dan kewajiban. Jadi kalau yang ada menjulur, ya udah hak yang menjulur kan dia kan nyapuin tiap hari. Kita jangan serakah juga. Cuman kadang-kadang memang tergantung rezeki kita. Ya Allah, jadi kenapa yang di cabang yang buahnya banyak, yang di tempat kita malah buahnya dikit? Itu menandakan rezeki kita segitu deh. Ternyata banyak rezeki tetangga. Nggak boleh ngiri di sini. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Tanya sama Allah, ya Rabb, kenapa yang banyak ke sana? Kata Allah, dia lebih baik hati dari kamu. Gitu. Lebih nggak enak lagi kan akhirnya komennya. Jadi
kita di sini dalam masalah ini harus paham tentang hukum bertetangga, harus ngerti. Jangan sampai kita merugikan orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Paham Ibu ya? Tuh, ini penting, ini kita pelajarin. Udah banyak banget dari tadi itu, udah apa aja. Masih ingat apa enggak nih kira-kira? Ada berapa hukum? Dulu 7 aja. Ada berapa hukum yang mengatur kita? Pertama hukum, kedua hukum, ketiga hukum pinter. Ya enggak? Namanya ngaji ada hasilnya, ada bolehannya. Ntar ketika ditanya sama anak cucu bisa jawab. Ada berapa hukum akli? 3. Ada berapa hukum syar'i? Apa-apa? Iya. Itu hukum syar'i. Yang ketiga hukum adi. Hukum adi itu adalah hukum kebiasaan. Ada kayak hukum lagi, ada kaidah fiqhiyah mengatakan al-adah muhakkamah. Ada kayak gitu. Kebiasaan bisa jadi hukum. Contoh gini Bu. Ada kita punya anak gadis. Nikah, yang namanya nikah itu baik nikah siri maupun nikah resmi pemerintah, ya nikah memenuhi syarat. Ada 2 mempelai, ada mahar, ada wali, ada apa lagi? Saksi, ada ijab qabul. Cukup ada syarat sah nikahnya. Tapi karena diem-diem tetangga nggak pada tahu, begitu dia jalan sama itu lelaki, tetangganya pada rame, itu dan lain-lain. Akhirnya terjadilah gosip, terjadilah viralnya gosip kemana-mana. Nah di situ yang dikatakan biasanya, padahal nikahnya sah kan secara syariat, tapi karena biasanya orang kalau habis nikah harus diresepsikan meskipun sekedar 40 orang yang kita undang. Yang penting ada i'lan, ada informasi kepada khalayak bahwa anak ini sudah diijab qabul kan, udah nikah. Bikinlah kebiasaannya kalau habis nikah ada resepsi, karena resepsi itu sunnatur rasul. Sunnah rasul, karena Rasul nyuruh aulim walau bisyatin, bikinlah resepsi walaupun cuman seharga motong 1 ekor kambing. Ini ndak nikah diem-diem, tiba-tiba jalan pagi sore siang malam, pegangan pinggang, peluk-pelukan, akhirnya viral, tetangga pada ribut. Padahal mereka udah nikah. Makanya di sini kebiasaan itu akhirnya jadi kayak hukum, karena untuk menginformasikan kepada khalayak bahwa orang ini sudah menikah sah secara syariat karena memenuhi syarat rukun nikah. Tapi kalau nggak diresepsiin, akhirnya jadi timbul suuzon di antara lingkungan. Itu jadi adat kebiasaan itu dijadikan kayak hukum, karena harus informasi kepada semua orang. Ya. Terus fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Fattiba'un ay wa 'alal 'afi ittiba'u lil qatil.
Maka buat yang memaafkan karena keluarganya yang dibunuh itu sudah memaafkan, maka dendanya harus ngikutin yang mau membayar denda. Jadi nggak harus kita mondar mandir nagih, mana denda, nggak harus gitu. Ya kenapa? Karena udah terlanjur memaafkan, dan ini sepertinya nggak berlaku, bukan nggak berlaku ya. Nggak dipakai di negeri kita hukum kisos, pakainya hukum yang ada di negeri kita, yaitu kalau hukumannya berat hukum mati, kalau setengah berat hukuman seumur hidup. Saya dulu lagi masih anak-anak nggak ngerti hukum seumur hidup itu apa. Ternyata hukum seumur hidup itu adalah berapa lama dia di dunia, gitu ya. Oh, umurnya sekarang 60, berarti hukumannya 60 tahun, berarti sampai mati di penjara. Ya kan? Ada seperti itu. Nanti dapat apa namanya? Remisi. Atau dapat ya gitu dah, ya. Dapat keringanan hukuman melihat perilakunya yang baik, akhlaknya cakep, akhir dapat keringanan hukuman. Ada yang gitu. Ada yang orang dididik dari penjara pulangnya baik, ada yang semakin brutal, tergantung pribadinya. Wa adaun al-lidiyati, dan melaksanakan diat ilaihi ail api wal waris wal waris bihasan, dengan baik, bila mutilin wala baksin. Artinya kalau kita memang bayar denda, bayarlah dendanya, terserah kesepakatan mau dicicil atau mau sekaligus, tergantung kekuatan ekonomi. Ini kalau pakai hukum syariat. Kalau sekarang hukumnya hukum bijaksana Ibu ya kayaknya ya. Kayak contoh, ingat nggak waktu Ahmad Dhani anaknya, yaitu akhirnya keluarganya itu dijamin hidupnya, ya ada macam-macam. Ya dijamin hidupnya itu karena memang ya di luar kesengajaan. Yang satu, yang kedua kan memang masih sama. Ya itulah. Jadi ada semacam kayak gitu itu rata. Terus zalika tahfifun mir rabbikum, itulah dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mentang-mentang kisos-kisos semua, enggak ada ufiah. Ada ufiah, ada maafnya juga. Dan ini maafnya ini dengan cara membayar denda 100 ekor unta itu adalah keringanan, tahfifun ai tashilun mir rabbikum wa rahmah, dan kasih sayang bikum haitsu wasabi dzalika walam yatim wahidan minhuma kama ya. Jadi pamani tada zulmul qatil bi an qatalahu ba'da zalika ayat afwa falahu azabun azim. Tapi barang siapa yang membunuh dengan zolim, ba'da zalika, setelah membunuh dengan zolim padahal udah dimaafin, maka azab yang pedih buat mereka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Ibu, kita barangkali seindah-indahnya hidup dalam keluarga kita, seperti kata sahabat Nabi, menantu Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ni'amul ilahi 'alal 'ibadi katsiratun fa ajalluhunna najabatul aulad. Nikmat Allah kepada hambanya banyak betul, tetapi nikmat yang paling bagus adalah punya anak yang baik. Udah. Jadi kita
Kalau kita punya anak yang baik, anak kita nggak kenal yang namanya tawuran, nggak kenal yang namanya perilaku buruk yang merugikan nama orang tua, yang menghancurkan nama orang tua. Nah di sini kita kudu kontrol anak cucu kita, jangan sampai bergaul kepada sembarang orang, karena nakalnya anak tergantung pergaulan di luar. Ada tergantung pergaulan di luar, ada tergantung pergaulan di dalam. Contoh, ibu bapaknya berantem mulu, anak broken home, nggak betah di rumah. Jadi kita para istri soleha ini selalu membuat suasana rumah tuh bikin nyamannya anak. Caranya jangan kebangetan rewel. Satu. Yang kedua, jangan berantem suami istri di depan anak, membuat anak nggak bisa memilih. Akhirnya nggak pilih ibu, nggak pilih ayah, akhirnya dia pilih keluar rumah, nyari alternatif yang merasakan dia nyaman. Akhirnya mereka kumpul ke kelompok anak-anak tawuran, kelompok anak yang menggunakan miras, dia lupa kepada orang tuanya. Ini kenapa? Karena kondisi rumah yang tidak nyaman untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Yang kedua, faktor eksternalnya, pergaulan dengan teman-teman. Kalau udah SD nih, SD sekolahnya diantar jemput, TK, SD antar jemput, begitu SMP justru di masa rentan tuh SMP kelas 3, SMA kelas 1 itu masa rentannya remaja. Justru di saat seperti itu yang perhatian ibu harus lebih. Kenapa? Karena sekarang ini banyak kan begitu. Jadi supaya apa? Jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi bergaul, kalau teman sama teman main tonjokan sampai mati dan sebagainya, akhirnya kita terkena pada hukum yang dinamakan hukum kisos. Cuman sakingnya di kampung kita sepertinya hukum kisos nggak kayak begini-gini amat. Nah cuman tergantung kepada para hakim dan para jaksa yang mengelola negara ini ya. Terusnya mana dia? Oh ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum dan bagimu dalam mulukan qisas hayatun, ada kehidupan, baqaun azimun ya ulil albab. Kenapa ada kehidupan khusus buat orang yang melakukan qisas? Zawil uquli li annal qatila idza alima annahu yaqtulu irtada'a fahaya nafsahu wa man arada qatlahu fasyara. Jadi kalau orang, kenapa kata Allah kalau ada hukum kisos ada kehidupan yang baik, artinya karena orang semua punya mindset kayak gini, kalau saya membunuh entar dibunuh lagi, kalau saya nonjok entar ditonjok lagi, kalau saya menghilangkan kuping orang tadi hilangin lagi, hidung orang hidung lagi, mata orang mata lagi, lidah orang lidah lagi, akan dihilangkan. Yang terbaik adalah bagaimana caranya? Wahai orang yang punya akal sehat, dikatakan di sini zawil uquli li annal qatila, orang yang punya akal sehat dia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan merugikan orang lain. Nah, dengan adanya qisas ada kehidupan yang baik buat orang yang berakal untuk tidak membuat orang lain celaka. Jadi hidup damai di mana-mana. Ada masalah dikit maklum aja, nggak usah pakai datang ke rumah tetangga bawa-bawa golok, bawa-bawa parang, mau ngapain ya. Tadi diajak kerja bakti lagi ya. Jangan kita bertetangga dekat-dekat kayak gini. Ayo lebih banyak toleransinya.
kepada kiri dan kanan. Kita juga sadar diri, kalau tetangga kita kejam, kita juga belum tentu nggak kejam, ya nggak? Ya, maka hidup seperti ini akan terasa nikmat. Dikatakan la'allakum tattaqun. Kalau orang-orang yang sudah menjalankan qisas karena syariat, dan orang yang memaafkan dengan adanya diat, dan orang yang menghindari perlakuan buruk untuk tidak merugikan orang lain, inilah orang-orang yang termasuk orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Cukup Ibu ya. Banyak banget kan udah? Alhamdulillah. Sampai ayat ke 179. Jadi nanti kutiba alaikum ila hadarahdakumul maut, ini ceritanya ya. Ya. Ente kadenge ka dia sayangku. Kesini aja. Mikrofonnya. Ustaznya itu malah jengkol, Pak Ustaz katanya makruh. Tapi gimana Pak Ustaznya? Kalau kita makan jengkol, kita mulutnya kita masukkan gigi atau gimana, itu gimana Ustaznya? Makan jengkol Ustaznya. Itu kan apa gimana? Ingat kan sebelum begitu udah sikat gigi atau kita pakai jaring gitu tuh gimana? Jadi hukum aslinya jengkol, kita pakai hukum asli ya. Ini bukan pakai hukum selera, tapi hukum asli. Hukum aslinya jengkol itu makruh. Tapi ada tapinya. Kalau makan pakai jengkol selera naik. Nah, maka kita siasati ya. Siasati dengan cara, ada yang bilang masak jengkolnya direbus pakai kopi, pakai daun salam. Ada yang nanti habis makan jengkol langsung kumur-kumur pakai listerin. Ada yang sikat gigi. Nah, kalau udah begini kita pakai begini aja deh bahasanya. Ada hadis lain mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Allah. Kata Rasulullah. Rasulullah bilang, dalam urusan dunia engkau lebih paham. Kalau dengan engkau makan jengkol yang gurih dan nikmat ini jadi bikin makan semangat, makan, tapi kebersihan dan kenyamanan kiri kanan kita perhatikan, itu aja. Kenapa? Karena belum sampai kepada derajat haram itu. Jadi kita mau sholat, makanya Rasulullah mengajarkan, laula an asyqa ala ummati la martum bisiwakim ma'a kulli wudu'in atau ma'a kulli sholatin. Kalau kira-kira enggak menyusahkan umatku, akan aku suruh umatku setiap wudu, setiap sholat itu pakai siwak. Kenapa? Salah satunya adalah untuk menghilangkan bau mulut. Kalau kita tentunya nyikat gigi ya. Jadi kalau kita yakin, memang kan manusia itu udah tadi kita bilang, semua pasti ada aroma tak sedapnya kalau udah dari dalam badan. Jadi kalau kita mau habis makan jengkol, ngemut permen, terus kumur-kumur pakai listerin atau betadin atau apalah, atau pakai tadi tuh nyikat gigi, kan belum haram tuh. Ya. Satu saja ya. Misalnya itu satu peluang haram itu kan menghapus dosa 1 tahun. Peluang haram
Asyura itu dosa masuk ke tahun, apakah untuk misalnya kita punya dosa gosip saja, gosip orang lain, apakah itu kita minta maaf? Apa otomatis langsung harus dosa kita bersih 1 tahun udah bersih? Apa dosa yang kita semua manusia kita suka gosip? Apakah itu minta maaf? Maaf ya, karena kan semua itu takutnya masih ada dosanya Itu hubungannya Asyura dengan dosa gosip? Yang 10 kan 10 malam itu itu fadilahnya kan yang dosa 1 tahun. Iya. Nah, dosa itu apakah hanya kepada Allah atau semua manusia gitu? Kita punya dosa gosip, apakah itu minta maaf sama orang gitu saya? Jadi Giga. Oh, giga. ya. Oh iya giga. Ya. Kalau ada istilah, bukan istilah, memang ada dikatakan fadilah. Orang yang puasa Asyura maka diampuni dosanya. Begini sayangku, Allah itu, Rasul itu memberikan syarat ke kita itu dengan pakai akal sehat yang sangat sempurna. Jadi kalau puasa Asyura, jangan dicampur aduk dengan maksiat, ya kan? Jangan dicampur dengan maksiat. Artinya ini kalau dosa gosip gimana itu? Dosa gosip jadi gini, ini maaf nih, misal contoh kita puasa Asyura tapi gosip jalan, sama dengan kita bikin rumah tapi kita hancurin lagi. Jadi kita di sini memang harus benar-benar bisa menjaga sikap kita untuk mengurangi maksiat. Yang dimaksud amalan seperti itu bisa menghapus dosa adalah kalau dosa ngegosip ya kudu minta maaf dulu dengan kita gosipin. Jadi ada klasifikasinya gitu loh. Misalnya kita nih ngomongin orang, samperin dulu, maafin sayangku, barangkali ada kekeliruan kesalahanku, baik engkau tahu maupun kau tidak tahu, makanya kita saling bermaafan. Insya Allah, tapi jangan pakai bilang gue habis ngomongin lu tadi gitu. Nah itu jangan juga, itu namanya bunuh diri. Kita bilang ya maafin sayangku ya, namanya manusia barangkali keliru, kita membahas masalah dia, maaf deh. Setelah udah dimaafkan, terus hubungan kita dengan manusia beres. Nah sementara kita puasa, hubungannya Allah kasih doa pahala itu lain lagi. Jadi enggak, ini dosa kita yang gosip-gosip itu termasuk diampunin apa enggak? Kudu ngadep dulu sama yang kita omongin, kudu sama yang kita gosipin. Kenapa? Karena ada hukum Allah, ada hakullah, ada hakul adami. Kita ini hidup supaya kita selamat dunia akhirat, hakullahnya beres, hakul adaminya juga beres. Makanya coba lihat surah Al-Hasyr ayat 9. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita minta ampun kepada Allah buat orang yang udah meninggal, yang udah lalu, sama orang yang masih pada hidup. Jangan ada di antara kami ada secuil pun rasa iri, dengki, dendam dan sebagainya. Jadi ini adalah makanya dipakai doa, jadi doa apa namanya, doa yang mutawatir dipakai buat doa itu dalam Al-Hasyr ayat 9 itu, karena memang doa ini mencakup hubungan haknya Allah dan haknya manusia dan orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Itu jadi doa dua arah, doa kepada yang meninggal, doa kepada yang hidup, pada orang-orang yang punya hak sama kita karena kita omong-omongin itu. Makanya jangan sampai ada dendam, iri, dengki di dalam hati kita kepada sesama orang mukmin. Paham? Paham gak ini? Insyaallah. Ya cukup sesuai dengan waktu. Ini ngaji terlama ini Bu, ngaji terlama. Biasanya 30 menit beres, ini 4 kali 30 menit. Yang penting sehat, berkah, panjang umur,
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita dapat manfaat, yang belum kita dapat kita cari, Allah berikan kita kekuatan, kesabaran, ketabahan, keselamatan, dan seluruh rangkaian ibadah kita Allah ridho kepada kita. Ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afun ya karim. Wa'afun ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Fatmawati yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara hari ini kita akhiri. Kami dari Jamaah RT 09 mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.